Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Berita baik, kabar baik, adanya wacana pertemuan antara Prabowo, presiden terpilih yang adalah kliennya Hotman Paris 25 tahun, dengan Ibu Megawati, presiden kelima RI, yang rencananya akan dilaksanakan sebelum pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, memberikan signal positif atas meredam kehidupan politik dan juga persatuan di Indonesia. Kira-kira apakah yang akan dibicarakan? Apakah PDIP akhirnya akan menjadi koalisi? Apakah akan meminta jatah menteri? Pesan saya kepada Bapak Prabowo dan Ibu Megawati, jangan usulkan Hotman jadi menteri karena saya lebih suka jadi pengacara, berdansa dan membela rakyat. Inilah Hot Room menanti pertemuan Prabowo dan Megawati. Kan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ya, kita sedang menyocokkan waktu beliau, waktunya Pak Prabowo, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega menjadi penting ya, karena kan sejak Lebaran Pak Prabowo belum ketemu dengan Bu Mega. Rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri semakin menguat. Pertemuan kedua elit politik ini diprediksi akan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Ketua DPP PDIP sekaligus Putri Megawati Puan Maharani memastikan pertemuan Prabowo dan Megawati segera terjadi, terlebih baik Megawati maupun Prabowo sama-sama berkeinginan untuk bertemu. Apakah pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dapat meredam tensi politik yang sempat memanas selama Pilpres 2024? Apakah pertemuan tersebut juga menjadi simbol bahwa keduanya bisa berkolaborasi dalam pemerintahan selanjutnya? Dan apakah pertemuan tersebut akan membawa kebaikan untuk Indonesia? Oke, sambil menanti pertemuan Bapak Prabowo dan Ibu Megawati, pesan saya kepada warga Indonesia khususnya yang sudah berusia lanjut, hati-hati dengan kesehatan kamu. Baru-baru ini ada artis meninggal katanya karena angin duduk. Ya, kita nggak tahu apakah angin duduk atau penyumbatan pembuluh darah. Tapi nasihat saya kepada yang berumur senior-senior seperti saya adalah sering-seringlah minum kopi luwak hitam premium. Kenapa? Karena kopi itu adalah salah satu cara mencegah amnesia. Lupa ingatan, hilang ingatan. Jangan sampai nanti kau tidak kenal anakmu sendiri. Seperti Hotman Paris, kopi luwak hitam premium. Setiap hari bisa 5 kali sehari. Kopi the best. Lihat nih, Hotman segar kan? Kayak umur 30. Bapak Danlil dan Dahnil Ansar Simajuntak, Horas tulang. Horas. Ya. Anda itu juru bicara dari Prabowo. Benar nggak sih bakal ada pertemuan dalam waktu dekat Pak Prabowo dengan Megawati? Ya, kan memang sudah dikonfirmasi oleh Pak Prabowo. Insya Allah beliau akan segera bertemu dengan Ibu Megawati. Juga sudah dikonfirmasi oleh Ibu Puan Maharani. Jadi insya Allah dalam waktu dekat pasti ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Kira-kira tahu nggak apakah memang PDIP mau bergabung dengan koalisi, minta jatah menteri atau apa nih? Terlepas dari itu, level pembicaraan Pak Prabowo dan Ibu Megawati dia lebih high context lah, Bang. Jadi pembicaraannya tentu Pak Prabowo kan sejak awal memang ingin bersilaturahim dengan Ibu Megawati dalam rangka ya
banyak mendengar saran dari Ibu Megawati, karena memang Bu Megawati punya pengalaman panjang memimpin Indonesia. Selain itu juga beliau adalah Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu. Tentu banyak sekali hal yang perlu didengar oleh Pak Prabowo. Di satu sisi banyak sekali juga yang pengalaman-pengalaman yang ingin didapat oleh Pak Prabowo dari Ibu Megawati, karena Pak Prabowo sudah banyak berkomunikasi dan belajar dari Pak Jokowi, banyak belajar dan mendengar dari Pak SBY. Tentu bagian di menjelang beliau dilantik, beliau juga ingin mendengar lebih banyak dari Ibu Megawati. Jadi sudah hampir pasti pertemuan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ya? Insya Allah akan ada pertemuan. Wah, Pak Aryo Seno, PDIP. Siap, Bang. Itu benar pertemuan akan dilakukan dan emang luka lama sudah sembuh ya? Ya sejak lama kan sebenarnya kalau bicara pasca Pilpres ya Pak Utman. Ya. Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini kan salah satu pertemuan yang paling dinanti masyarakat Indonesia. One of the most anticipated Kenapa meeting. itu? Kan ini tokoh lama yang saya rasa politisi yang levelnya negarawan. Ya. Satu ketua umum partai pemenang pemilu presiden. Satu ketua umum partai pemenang pemilu legislatif. Ya. Tentu kalau bertemu ini jadi sesuatu yang sangat menarik untuk dinanti-nantikan. Maka dari itu cuaca politik hari ini kan menggambarkan bahwa ya memang pertemuan itu akan segera terwujud. Dan kita bisa konfirmasi bahwa komunikasi itu berjalan dengan baik. Baik secara itu interpersonal hubungannya maupun secara lembaga. Faktanya di Pilkada PDI sama Gerindra juga banyak bekerja sama. Di kabupaten kota itu banyak sekali kita kerjasama. Artinya hubungan ini terjalin dengan baik. Nah, oleh karena itu, karena satu Bu Mega adalah Presiden Republik Indonesia kelima, Pak Prabowo juga tanggal 20 besok akan menjadi Presiden Indonesia ke-8, maka pertemuannya pasti itu membahas banyak hal. Jadi kira-kira membahas banyak hal. Ya. Ada dengar nggak bahwa PDIP juga akan minta jatah menteri? Itu satu hal ya Bang ya. Jadi gini, kita tidak dalam hal memaknai pertemuan itu sebagai pertemuan yang transaksional. Artinya di satu sisi kami PDI Perjuangan juga tidak pernah dalam pikiran kami meminta jatah. Di sisi yang lain kami juga tidak mau kegeeran untuk menunggu ditawarin. Kami rasa semua masyarakat kita paham bahwa demokrasi itu punya aturan main. Nah, aturan mainnya di pemilu. Nah, di pemilu itu ya wajar saja ada perbedaan. Kalau nggak berbeda nggak ada pemilu. Dan dalam perbedaan yang dirayakan di pemilu itu ada yang menang, ada yang kalah. Nah, dalam konteks itu kita sudah terbiasa. Pak Prabowo dan Bu Mega pernah dalam posisi bersama di dalam kerjasama politik Mega Pro. Pernah juga berbeda posisi politik, 2 kali Pilpres juga berbeda. Artinya itu demokrasi biasa saja buat kami. Tetapi yang penting hubungan antar personal itu harus terjalan dengan baik. Itu saja pertemuan itu. Apa ini sudah dibicarakan dalam partai? Internal partai sudah dibicarakan? Oh iya, secara kepartean kami semua partai saya rasa adalah kekuatan kolektif. Maka pada saat ada perencanaan tertentu, tentu ini kita bicara dengan banyak pihak. Nah, PDI Perjuangan dalam konteks pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega saya rasa satu suara, semuanya juga sepakat bahwa pertemuan ini sesuatu yang baik. Pertemuan ini tidak adalah pertemuan politik pragmatis, tetapi pertemuan ini bicara tentang bagaimana konteks kenegarawanan beliau berdua ini. Tapi kenapa kemarin waktu pelantikan DPR kok Ibu Megawati nggak hadir? Sebenarnya kan sudah cukup dengan kehadiran dan kepastian bahwa rakyat Indonesia bisa memiliki ketua DPR yang sesuai dengan undang-undang yang kita sepakati, Undang-Undang MD3 yang kemarin, yaitu yang berhak ya PDI Perjuangan. Dan di PDI Perjuangan kita menugaskan Mbak Puan Maharani yang kemudian menjadi ketua DPR. Artinya ya itu sudah merupakan wajah bahwa PDI Perjuangan memang ada di situ sebagai satu kekuatan kolektif. Yang inisiasi, yang pengen bertemu itu siapa? Yang mulai siapa? PDIP atau kubunya Prabowo? Saya rasa kan kalau kita melihat percakapan di ruang publik, ini banyak orang yang menanti-nanti. Bahkan teman-teman media, teman-teman netizen, ini dari lama sangat menginginkan ada pertemuan itu. Jadi kalau dalam konteks pertemuan saja, nggak pakai embel-embel yang lain, saya rasa banyak pihak lah ya. Dan siapa dalam sejarah politik mereka antara Megawati dan Prabowo tidak pernah ada konflik ya? Ya, secara personal nggak ada konflik. Bahkan sama-sama jadi Mega Pro tahun berapa? Pemilu tahun berapa itu? Pernah kerjasama politik 2009. Bersama kan, tahun 2009. Artinya yang dikalahin sama SBY? Iya. Artinya ya biasa saja, secara hubungan personal tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya? Iya, benar.
yang menginisiasi pertemuan tersebut siapa? Ya. Siapa yang lebih butuh gitu loh? Yang pengen siapa? Pak Prabowo ingin bertemu Bu Megawati sejak awal, bahkan sebelum Pilpres. Jadi sebelum Pilpres Pak Prabowo ingin membuka komunikasi dengan Ibu Megawati, membuka komunikasi dengan semua pihak. Jadi Pak Prabowo sejak awal nalar politiknya itu adalah nalar politik kolaboratif, gotong royong. Artinya beliau membuka komunikasi dengan semua pihak. Jadi jangan sampai ada yang ditinggalkan dalam komunikasi politik beliau, terlepas kemudian nanti sikap politiknya berbeda. Makanya sejak awal sebelum Pilpres, walaupun nanti ada sikap yang berbeda, Pak Prabowo tetap ingin bertemu Ibu Megawati. Jadi Pak Prabowo sangat menghormati keputusan politik, namun itu tidak boleh memutus tali silaturahim, memutus komunikasi antar personal para politisi, para negarawan. Itulah sebabnya sampai dengan hari ini menjelang Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8, Pak Prabowo tetap ingin berkomunikasi dan menjalin silaturahim dengan Ibu Megawati. Oke, kita menanti pertemuan dalam waktu dekat dan kira-kira apa maknanya dalam kehidupan bernegara dan politik. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Henry Satrio, pengamat politik. Apa analisa saudara atas fenomena baru ini? Ya tiba-tiba ada pertemuan dua tokoh ini. Sebetulnya kan pertanyaan besarnya kenapa kemudian rakyat menunggu pertemuan ini? Ya, kenapa itu? Kalau menurut saya rakyat mengharapkan dalam pertemuan ini tuh ada harapan baru, mengharapkan ada harapan baru. Kalau dalam ilmu komunikasi politik itu ada yang namanya mengklarifikasi norma salah satunya. Ya. Dengan pertemuan ini diharapkan dua negarawan ini mampu mengklarifikasi norma yang menurut dissenting opinion Hakim MK itu terjadi. Artinya ada etika-etika yang harus dibenerin, yang harus diperbaiki sehingga demokrasinya kembali menjadi demokrasi jalan lurus yang kita percaya. Ya. Nah itu menurut saya harapan itu yang menjadi penting sih. Bagaimana bisa demokrasi kalau akhirnya bersatu? Itu demokrasi, bukannya demokrasi itu perbedaan. Oh nggak gitu, demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Oke. Jadi kalau kemudian rakyat mengharapkan ada pertemuan ini kan itu bagian dari demokrasi juga. Ya. Mungkin pertanyaan abang adalah apakah nanti kekuasaannya menjadi absolut satu pintu aja, gitu kan? Jawabannya mungkin tidak, karena Ibu Mega dan PDI Perjuangan itu DNA-nya kan perjuangan. Dan pernah satu masa PDI Perjuangan itu tidak berada dalam pemerintahan, tapi bisa menjembatani program-program pemerintah sehingga lebih tajam melalui masukan-masukan kritis. Itu terjadi pada saat Pak Taufik Kemas menjadi Ketua MPR, Pak SBY menjadi Presiden, gitu ya. Nah itu terjadi, kan sekarang mirip-mirip lah. Anaknya Pak Taufik Kemas, Mbak Puan menjadi Ketua DPR, dan Pak Prabowo menjadi Presiden. Mungkin saja kemudian pertemuan ini justru membahas banyak hal yang baik gitu. Saya sih menilainya begini Bang. Pertanyaan besarnya adalah selain kenapa rakyat menantikan, apa jadinya kalau pertemuan ini tidak terjadi gitu. Nah menurut saya sebuah kehilangan besar buat Indonesia kalau pertemuan ini tidak terjadi. Kenapa? Karena tadi Mas Seno sudah menyampaikan ini pertemuan antara pemenang Pilpres dan pemenang Pileg. Gitu ya. Harusnya dengan pertemuan ini, kedua kubu bisa sama-sama mengingatkan, sama-sama meyakinkan satu sama lain bahwa silahkan Pak Prabowo bertugas di eksekutif, kami PDI Perjuangan bertugas di legislatif. Sehingga dengan menjalankan fungsi masing-masing, seharusnya Indonesia akan lebih baik. Gitu. Tapi dengan terjadinya seolah-olah koalisi, apakah itu akan menghapus oposisi? Bukankah oposisi itu perlu? Ya oposisi itu perlu kalau dalam sistem parlementer, tapi kan sekarang kita presidensial. Makanya Ibu Mega berkali-kali mengatakan
bukan oposisi tapi bukan koalisi tapi kerjasama gitu ya. Nah kalau menurut saya selama kedua belah pihak memahami fungsi dan tugasnya, yang satu sebagai eksekutif, satu lagi sebagai legislatif, itu kerugiannya itu bisa diminimalisir buat Indonesia. Dan lagi yang paling penting adalah mudah-mudahan nanti di sistem legislatif kita itu reward and punishment untuk anggota DPR yang kritis itu dihilangkan dari partai politik. Jadi artinya kan sudah tersebar tuh ya, salah satu politisi PDI Perjuangan mengatakan kita ini semuanya tergantung ketua umum partai politik. Kalau ketua umum partai politik ngomong A ya A gitu kan. Nah mudah-mudahan hal itu tidak terjadi lagi setelah pertemuan ini. Jadi artinya kalau misalnya ada dari PDI Perjuangan memberikan masukan kritis kepada pemerintahan, atau dari Golkar memberikan masukan kritis kepada pemerintahan. Nah itu hukumannya bukan PAW, tapi justru diberikan penghargaan karena berani menyampaikan pandangan-pandangan kritis buat pemerintah sehingga pemerintahnya berjalan dengan baik. Perlu diingatkan juga, pastikan Bang Hotman karena klien sudah 25 tahun memahami bahwa Pak Prabowo itu ya yang disenangi kan 9 huruf itu tuh, merangkul gitu ya. Maka dia akan merangkul semua gitu ya, merangkul Ibu Mega, merangkul PDI Perjuangan, mungkin juga merangkul Henry Satrio ya. Kalau abang kan udah terus-terusan dirangkul. Nah makanya bayar saya honor pengacara. Nah itulah dia. Makanya menurut saya kenapa pertemuan ini dinantikan, karena memang ada harapan di sini gitu ya. Nah satu lagi pertanyaan besarnya, kira-kira ada nggak yang nggak suka dengan pertemuan ini? Nah itu jawabannya Pak. Nah silakan Bang Noel, teruskan. Ya oke. Ini ketua pendukung Prabowo dan Jokowi. Apa sih? Anda tidak suka? Jadi saya orang yang ya melihat pertemuan ini positif. Tapi apakah pertemuan ini jujur? Gitu. Kalau basisnya adalah kejujuran dalam berpolitik, kita suka. Karena gini, kita kan paham sekali, Prabowo setelah mencontohkan sebagai seorang negarawan, ketika ada kadernya coba saat itu ada rekonsiliasi, kan ini Prabowo dan Jokowi ini kan produk rekonsiliasi. Kemudian salah satu kader Gerindra waktu itu kalau tidak salah Pak Fadlizon, sangat kritis dengan Pak Jokowi dengan program-program yang menurut kita bagus, itu ditegur. Nah maksud saya, adakah kejujuran yang dilakukan Bu Mega nanti ketika pertemuan ini, lalu bagaimana kader-kader yang sinis terhadap Pak Prabowo gitu. Apakah bisa seperti Pak Prabowo menegur? Makanya saya bilang bukan negarawan dengan negarawan, tapi pertemuan antara politisi pejuang dengan negarawan. Pak Prabowo seorang negarawan, yang satu politisi pejuang, Bu Megawati. Karena Bu Mega sampai detik ini saya belum melihat seorang negarawan, dia politisi. Itulah kalau politisi Bos, itu politisi. Kan dua-duanya udah jadi, yang satu udah jadi presiden, yang satu lagi mau kan presiden tidak melalui mekanisme pemilihan langsung. Negarawan, enggak, itu pertanyaan saya tadi tuh. Pertanyaan saya Prabowo kan langsung. Pertanyaan saya tadi, ada nggak yang nggak suka nih pertemuan Prabowo dan Megawati? Kalau gue orang yang pada di tengah ya, antara suka dan tidak suka. Oh gitu. Kenapa nggak suka? Tidak sukanya yang gue khawatirkan ini tidak jujur pertemuan ini. Tidak jujur pertemuan ini. Apa yang tidak jujur? Karena gini, ya maaf, kalau kita lihat Bu Mega kan track recordnya kan kurang begitu baik ya menurut saya. Banyak pertemuan misalnya ada undang-undangan misalnya keneragawanan soal upacara di IKN. Sebelum harus dibedakan antara dia tidak suka dengan Pak Jokowi dengan undangan negara. Negara yang manggil dia, negara yang undang dia, bukan Pak Jokowi. Hadir dong. Ada kemarin lagi acara di parlemen. Hadir dong. Jadi dia mencontohkan seorang negarawan. Ukuran negarawan kan udah tidak punya batas kebencian, tidak punya lagi batas sekat-sekat politik lagi, gitu loh. Dia bicara tentang benar ideologi ANSI. Dia bicara soal bangsa, tidak lagi bicara tentang kebencian, dendam dan sebagainya. Makanya saya berharap ya semoga jujur. Bangsa ini butuh tokoh-tokoh yang jujur. Bukannya itu ada hanya di Pak Prabowo. Dan kejujuran itu benar-benar ada di Pak Prabowo. Ini baru-baru ini ngomong kayak gitu apa emang dari dulu merasakan itu? Kayak gini, gue ini orang yang pertama menyampaikan ketika mendukung Pak Prabowo, Pak, ini saya ini orang yang minta Bapak ditangkap loh.
Prabowo sampai kayak gini. Lu Kan- pertama kok takut, Bos? Kan Bayangan gua gini. pas lo mendukung Prabowo ngomong gitu. Dulu Ya, kan bukan. Jokowi yang paling jujur. Nah, kalau itu sampai detik ini kok pendukung Jokowi nggak bakal berubah, Bos. Gua Iya, tetap mendukung nggak Jokowi. apa-apa, boleh. Kenapa? Boleh. Boleh apa? Iya boleh dukung Jokowi terus. Oh, nggak nggak sama sampai detik karena Siap. yang kita dukung gagasannya, Bos. Oh. Bukan kekuasaannya. Tapi Pak Jokowi, Pak, saya dukung Bapak itu bukan kekuasaannya, Pak. Yang saya dukung gagasan Bapak. Enggak, tadi kan Gitu loh. Bang Noel bilang yang paling jujur tuh Prabowo. Iya Pak, dalam kondisi sekarang ini, detik ini, Oh. dari waktu pemerintahan dari Pak Jokowi sampai detik ini, dia sangat jujur. Oke. Dia sangat jujur. Sampai ada pernyataan Gus Dur, ini orang yang paling ikhlas. Ya, kalau itu gue dengar juga. Saya dengar juga. Tahu apa denger loh? Ya. Denger dong kan? Tahu. Kalau gue tahu. Ya, tahu. Tahu apa denger? Tahu. Jadi kesimpulannya Anda pribadi Prabowo mania. Ya. Apa Anda khawatir? Nah, Ya. ayo jawab Ya, tuh. apa Anda khawatir jadi jatah untuk gengnya Prabowo berkurang gara-gara dia ambil jatah Enggak. PDIP? Kalau soal jatah itu enggak lah. Itu kan hak prerogatif Pak Jadi apa? Prabowo. Anda setuju atau tidak pertemuan ini? Soal pertemuan setuju atau tidak kan bukan saya sebagai penilai. Secara pribadi saya tidak setuju punya nggak? hak, nggak bisa menjadi hakim dalam memutuskan bahwa ini bagus. Ini, Tapi Pak, saya tanya pendapatmu. sedikit Khawatir. Khawatir karena Mungkin tadi yang kan kita berharap pemerintahan Prabowo ini harus menjadi pemerintahan yang berkualitas. Ya. Kita butuh lawan tanding yang berkualitas. Ya. Lawan tanding yang berkualitas cuma PDIP. Oke. Kalau seandainya bahasanya tidak ada oposisi, tidak ada oposisi, tapi minimal ada yang di seberang untuk check and balancing itu. Ya. Gitu. Agar Yang tidak kekuasaannya menjadi kejujuran itu kontrol. di mananya? Ya coba lihat dicek isi pertemuannya, benar nggak, jujur nggak itu? Siapa jujur Ya, tuh? tanya PDIP, jangan tanya ke Oh iya, jangan jujur tanya nggak itu ke pertemuan Daniel. itu? Gimana kira-kira? Satu. Maunya kalian apa sih? Ya, saya sebenarnya nggak paham juga. Om Noel kan juga bagian dari kemarin nyalek di Gerindra. Ya. Dan kali ini sekarang ketum Om Noel itu kan akan bertemu dengan Bu Mega dalam konteks silaturahmi kebangsaan yang sangat baik. Ya. Lalu di mana sebenarnya letak kecurigaan antara kejujuran dan ketidakjujuran itu? Jangan-jangan berbeda sikap dengan Pak Dia bilang Prabowo. Ibu Mega bukan negarawan tapi politikus. Iya, makanya jangan-jangan Om Noel tadi baru saja berbeda sikap dengan Pak Prabowo yang memang sebenarnya dari awal sudah komunikasi baik dengan kami, pasca Pilpres merencanakan pertemuan itu, dan ini bersiap-siap untuk melakukan pertemuan itu. Ya. Tapi kenapa kemudian Om Noel sebagai bagian dari yang maju dari Gerindra mengatakan bahwa ada ketidakjujuran. Tapi kita mau pertemuan itu benar-benar jujur. Iya. Artinya biar disambut oleh rakyat itu, Iya. atmosfernya itu bagus. Iya, Gimana Om. ketidakjujurannya? Coba Artinya kan dong. nggak ada, PDIP-nya. nggak ada alasannya. Ya, apa? gitu loh Apa tadi. yang Anda Karena kita curigai? tidak mau itu hanya pertemuan kamuflase. Kamuflase. Itu apalagi sih lu tadi katanya pertemuannya nggak jujur. Sekarang kamu flase. Mau lo apa sih? Maksud kamu kamuflase karena karena Bukan begitu, biar rame kan. 25 tahun jadi klien ngomong masih nggak. Jadi bikin rame. buat saya juga menurut saya menarik Pak Hotman. Artinya begini, ya, dan konteks benar nggak ini presiden. pertemuan tidak jujur? Kamuflase kata Prabowo mania. Yang jelas hubungan Pak Prabowo dan Bu Megawati itu baik sekali ya, dalam ini Bang konteks Daniel yang bilang hubungan nih. pribadi. Gitu loh, Kalau Bang Noel. kemudian ada sikap politik yang berbeda, itu lain hal. Dan Pak Prabowo dalam posisi selalu menghormati sikap politik yang berbeda. Kan hal yang sama juga berlaku kepada Pak Jokowi, kemudian Pak SBY, yang hubungan pribadi Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh ini baik-baik saja. Jadi menurut Kalau Anda kemudian ada sikap politik yang berbeda karena upaya berlomba-lomba untuk menang dalam kompetisi politik, itu hal yang biasa saja. Pak Prabowo selalu bilang jadi Anda no hard feeling lah mengatakan terkait ini dengan- pertemuannya memang niatnya baik dan jujur gitu. Iya, silaturahim itu harus didasari oleh niat baik, dan kami berkeyakinan karena dua-duanya ingin bertemu, tentu dua-duanya ingin punya niat baik. Oke, saya kita rasanya bahas gitu. lagi Nggak baik emang. apakah ini Prabowo mania jadi rada-rada khawatir? Ya. Rada khawatir dia punya daerah menjadi diambil alih oleh PDIP sampai dia mengatakan tidak jujur. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh
Ketemu lagi di Hot Room. Umur Hotman sudah menua. Sudah praktek sebagai pengacara 38 tahun. Sudah nangani ribuan perkara. Tapi kenapa Hotman bisa tiap hari bangun jam 3 pagi, jam 4 subuh sudah renang dan sudah bekerja? Anda tahu rahasianya? Rahasianya biar langsung segar adalah, ya ini dia nih, kopi luwak hitam premium yang membuat Hotman segar. Pagi-pagi setiap mau rapat selalu didampingi oleh kopi luwak. Contoh saya, lihat nih. Coba penampilan saya. Kayak umur 30 kan? Secara biologis sudah nggak tahu lagi, tapi secara power benar-benar pasti akan ada iri ya. Kopi luwak hitam premium, the best dan aman di lambung. Oke, Pak Henry Satrio, pengamat politik. Coba Anda jawab jujur, kira-kira Pak Jokowi setuju nggak kalau Prabowo itu sama Ibu Mega semakin dekat? Kalau menurut saya Pak Jokowi setuju, Bang. Oke. Tapi deg-degan juga. Kenapa itu? Ya kan dia nggak diajak di pertemuan itu, Bang. Jadi kan, wah ini kira-kira ngomongin apa ya, gitu kan? Sama-sama kan nebak-nebak seperti kita kan. Tapi kalau setuju apa nggak setuju, kita tanya Pak Jokowi, pasti Pak Jokowi jawabnya, saya setuju pertemuan itu. Pasti begitu kan, nggak mungkin dia bilang nggak setuju, Bang. Nah, secara analisa saudara? Kalau menurut saya sih dia deg-degan, Bang. Kan biasanya Pak Jokowi berada di dalam circle itu kan, selama 10 tahun dia menentukan kan, Pak Prabowo gimana, Bu Mega gimana, walaupun ada dugaan-dugaan desas-desus Pak Prabowo itu menjadi Menteri Pertahanan juga gara-gara nasi goreng Ibu Megawati Soekarno Putri waktu itu. Oke, nasi goreng. Kenapa gara-gara nasi goreng? Waktu itu kan setelah pertemuan, kemudian nggak lama diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Artinya juga waktu itu komunikasi antara Bu Mega dan Pak Jokowi kan masih baik-baik saja. Jadi menurut saya Pak Jokowi sih setuju dengan pertemuan ini. Lagi pula, ya mau gimana, masa ada dua presiden mau bertemu kemudian dia terus-terusan minta diajak. Tapi dalam sejarah politik belum pernah terjadi konflik antara Prabowo dengan Megawati ya? Belum ada. Belum ada ya? Malah belum pernah ada. jadi sparring partner ya? Sparring partner, terus kemudian disuntikkan dengan isu perjanjian batu tulis juga mereka baik-baik aja gitu. Jadi artinya sebetulnya pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini memang didasari niat baik. Kejujuran gitu, ketulusan, kesempurnaan, cinta gitu. Ini Prabowo aja bilang nggak jujur. Ya memang Noel tugasnya begitu, untuk selalu curiga. Karena kalau nggak begitu, Bang, dalam ilmu politik itu kecurigaan itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup loh. Jadi kalau dia nggak curiga, salah satu cara bertahan hidup. Ya dia kalau nggak curiga gitu, mungkin sama aja dengan relawan-relawan yang lain. Tapi pertanyaan besarnya, Bang Hotman. Ya apa itu? Ini pertemuan sebetulnya mau kapan dilaksanakannya? Katanya sebelum 20 Oktober. Nah, di mana itu kira-kira? Karena katanya Ibu Mega pengennya di Teguh Umar. Pak Prabowo pengennya di Kertanegara. Lo tahu feeling saya? Di mana, Bang? Karena saya tahu Pak Prabowo, dia akan menunjukkan sifat yang humble, dia akan mendatangi ke Teguh Umar. Itu orang akan simpatik. Itu kita tepuk tangan dong buat Pak Prabowo kan? Luar biasa. Mana yang kenceng dong tepuk tangan. Pesankan itu ke Pak Prabowo. Nanti saya akan WA kepada dia punya staf semuanya. Oke. Dan kata Mbak Puan kan tempatnya akan asik kan? Jadi kalau Teguh Umar mungkin tempatnya akan asik. Iya, lihat dalam berbagai pertemuan kenegaraan Pak Prabowo itu menunjukkan sifat yang sangat humble. Iya, tapi kan memang Pak Prabowo bisa juga bilang begini, Bu Mega ke Kertanegara dong, Pak SBY aja ke Kertanegara. Kan gitu kira-kira. Kalau sudah jadi presiden, ya logisnya begitu. Oh gitu. Ini kan belum. Ya, tapi dimanapun tempatnya, menurut saya sih ini adalah pertemuan yang baik. Oke. Ada pertanyaan. Kalau sampai Prabowo berhasil mendekati atau tanda kutip apakah jadi kubu atau koalisi, nggak jelas ya. Kalau sampai Prabowo berhasil memperkokoh hubungan baik dengan Megawati, apakah dengan demikian Prabowo sudah berhasil merangkul semua partai politik? Pak Prabowo waktu itu pernah bilang begini, setidaknya kalau nggak setuju jangan gangguin gitu. Jadi komunikasi sampai hari ini dilakukan dalam rangka tujuan itu. Pak Prabowo kan tujuannya baik, mau menjadikan Indonesia macan Asia salah satunya. Nah dengan komunikasi dengan Ibu Mega sebagai pemenang Pileg,
itu standar atau pondasi dari komunikasi politiknya sudah dibangun dari awal, sehingga nanti ke depannya itu akan lebih gampang kalau mereka sudah bertemu gitu, baik itu melalui Mbak Puan bisa atau melalui Bang Dasko mungkin bisa, tapi setidaknya dua orang ini pentolannya ini kan sudah ketemu sudah ketemu dulu. Kalau pentolannya sudah bersatu, anak buah akan bersatu, begitu? Begitu Bang. Ini setiap kali saya ngomong, Bang Noel semakin khawatir. Karena kan tadi dia deg-degan juga, ini maunya apa sih Bu Megawati? Ini saya kasih tahu ke Bang Noel. Jadi sebaiknya kita ini kan memahami bahwa Ibu Mega adalah salah satu sosok tokoh di Indonesia. Pasti pertemuan itu tidak akan diarahkan ke oleh Ibu Mega ke hal-hal yang negatif, termasuk membicarakan tokoh yang sangat disukai oleh Bang Noel itu. Ini nggak ada waktu. Jadi dia akan membicarakan tentang kebangsaan ini gitu. Oke. Ya? Ini pertemuan kira-kira ada nggak tantangan dari intern Prabowo mania atau pendukung Prabowo selama ini? Nggak ada, kita senang. Kita senang, tapi kau bilang tadi nggak jujur. Ya kan kita mau berharap ini pertemuan ini jujur. Ini kan berharap. Ekspektasi boleh dong. Ya. Gitu. Nah harapan kita ini ada pertemuan jujur, saling memaafkan, menjadi evaluasi terhadap pemilu yang kemarin. Udahlah kita hentikan narasi-narasi kotor. Nggak, maksudnya gimana sih? Prabowo itu kan bicara tentang ke depan tuh, bicara tentang bagaimana agenda 2045 kita punya Indonesia unggul. Ini gitu. pendukung Prabowo takut Ibu Mega minta jatah menteri? Nggak ada urusan kita itu. Nah itu makanya itu benar Bang. Tanya itu maksudnya pertemuan nggak jujur itu gimana sih? Apa pertemuan yang tadi yang gue udah terjemahkan dari awal lah. Itu nggak terlalu penting. Yang paling penting gini, Bu Mega ini kan sosok yang ya kita tahu punya sejarah yang luar biasa dalam demokrasi. Dia bicara sampai soal konstitusi. Makanya tadi saya bilang dia politisi perjuangan. Dia berjuangnya terus. Gitu loh. Dia berjuang terus. Gitu loh. Nggak salah. Nah, ini kan adik kakak lah ya. Pak Prabowo kan sering menyampaikan. Udah berubah itu nih. seperti kakak, bukan berubah. Memang itu secara psikologisnya itu terjadi. Dan itu Pak Prabowo sering kalau adik kakak pertemuan penuh kejujuran dong. Ini namanya adik kakak selalu punya perselisihan. Makanya ditanya, ini jujur nggak nih adiknya mau ketemu? Kakaknya jujur nggak mau ketemu? Kan begitu. Boleh dong bertanya. Gitu. Kalau Bang Noel takutnya ini itu kacau banget di publik ini. Jadi menurut Bang Noel ini bukan keinginan mereka berdua nih. Ya ini kan keinginan rakyat, keinginan mereka juga pasti berdua karena mereka bicara tentang rakyat dan bangsa ini. Gitu loh. Mereka mewakili, yang satu mewakili. Nggak jujurnya di mana itu ngejujurnya? Boleh dong bertanya. Boleh dong. Nanti kita tinggal lihat saja setelah 20 Oktober, kemudian setahun pemerintahan Pak Prabowo bagaimana, 2 tahun pemerintahan Prabowo. Jadi bener-bener kita lihat. Menurut Bang Noel. Berapa? Mas Gibran suka nggak pertemuan ini? Mas Gibran suka nggak pertemuan ini? Mas Gibran senang sekali, apalagi Pak Jokowi. Jadi kalau Gibran senang, kok kau nggak senang? Ekspektasi boleh dong, bertanya boleh dong, gitu dong. Ya. Kita bisa menjadi hakim untuk pertemuan itu. Bukan yang jadi hakim lu dari tadi, makanya lu bilang ini yang jujur gitu dong pertemuannya. Makanya pertanyaan itu pertanyaan. Bukan pernyataan. Ada nggak kendala sehingga pertemuan masih, ini kan tanggal 20 sudah hampir dekat. Ada hambatan nggak? Kendala yang berarti banget substansial nggak ada. Kami merasa bahwa Bu Mega itu kan sosok yang lama sekali berjuang untuk Republik ini. Jadi mau dikatain apapun, dibully sebagai apapun, dikatain bukan negarawan, dibilang ini hanya politisi yang berjuang terus. Dulu di era Orde Baru bahkan lebih parah, dibilang ratu preman segala macam oleh rezim yang otoriter. Tapi tidak ada satupun rasa dendam dari Bu Mega untuk membalas Pak Harto dan keluarga. Buat saya itu sosok negarawan tuh di sana. Yang satu, yang kedua ada cerita. Iya nggak ada. Bu Mega bukan negarawan. Nggak ada ceritanya. Diketawain sama Sintayong tuh. Ada cerita tentang Yordania dan segala macam. Bu Mega kembali mengajak Pak Prabowo pulang. Buat kami itu adalah sosok yang ngajak Prabowo pulang siapa? Di era pemerintahan Bu Mega pada waktu itu. Jadi buat kami adalah ya tidak ada rasa dendam pada siapapun. Berkontestasi berkali-kali dengan Pak Prabowo juga bertemu tidak ada hambatan. Nggak ada masalah. Loh, Pak Jokowi itu masalahnya bukan dengan Bu Mega, Bang Noel. Masalah Pak Jokowi itu adalah dengan konstitusi kita. Soalnya gitu loh jujurnya. Oh enggak, yang jadi persoalan tuh bukan Bu Mega yang mempermasalahkan Pak Jokowi, yang mempermasalahkan itu kayak saya, Bang Hensat ini yang mempermasalahkan. Pimpinan. Kalau soalnya begitu.
Itu loh. Pimpinan bukan tergantung di bawah. Pimpinan dia punya ideologi. Jadi tidak ada dendam soal masalah itu. Jadi begini, kalau pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini ada hambatan, hambatannya tidak lain tidak bukan persoalan ada yang berusaha memecah belah saja. Politik divide impera, berusaha memecah secara kepribadian dan sejarah mereka memang belum ada konflik. Iya, jadi kalau ada yang nggak suka dengan pertemuan itu, pasti bukan dari kubu Bu Mega atau kubu Pak Prabowo. Kami yakin itu. Iya, kubu Prabowo. Ya, Mas, Anda nggak suka ya pertemuan itu? Senang, saya menyebut positif dan bahagialah. Ya tadi sudah saya kasih pencerahan Bang. Jadi sekarang sudah senang. Silakan Pak Menteri itu Pak Menteri. Gini, yang jelas ini kan ya memang harapan itu kan banyak lah. Ya. Rakyat itu berharap ada pertemuan. Nah kalau saya kan berharap, karena saya juga punya pengalaman politik. Tidak sehari dua hari ini. Gitu loh. Saya berharap ini jujur. Jangan lagi nanti timbul kebencian, dendam, lantas sebagainya. Akhirnya apa? Menurut saya ini pertemuan tidak jujur. Itulah kenapa saya bilang jujur tidak pertemuan ini. Saya katakan 100% bahkan 1.000.000% Prabowo orang yang jujur. Yang tidak jujur siapa sih? Saya nggak tahu, saya nggak mau bilang siapa yang jujur. Ya lu mau berani ngomong menyampaikan. Siapa yang tidak jujur nih Daniel? Saya nggak tahu siapa yang nggak jujur. Ini kan pendukung Prabowo. Saya nggak pendukung Prabowo bisa berpendapat macam-macam. Silakan saja. Jadi seolah-olah dia bilang kubunya sana yang tidak jujur. Kubu Mega. Saya nggak bilang. Tapi ya mudah-mudahan ada pertemuan itu jujur. Karena Pak Prabowo kan dari dulu orang yang jujur. Gitu loh. Lu dia tidak punya batas-batas. Kamu ada kekhawatiran kalau bersatu nanti pembagian kekuasaan, menteri akan diminta. Itu. Sementara kubu Prabowo yang berjuang nggak dapat bagian, begitu? Enggak, tidak ada dalam konteks itu, nggak ada. Lu jujur aja, udah jujur aja. Lu sakit hati nggak sih? Anda itu kan ketua Prabowo mania. Anda nggak dikasih menteri sementara pendukung nanti calonnya dari Megawati. Itu kali yang bikin kau marah. Rekonsiliasi juga, kan itu bentuk rekonsiliasi juga, bagus. Bagus. Yang saya tidak mau nanti ada hal-hal yang malah membuat pemerintahan Pak Prabowo ke depan malah tidak baik gitu loh. Koalisinya super gemuk nih, kalau seandainya PDI masuk ya super gemuk. Nanti malah gemuknya korupsi. Kan itu Oke, kita akan bahas lagi koalisi ya kan? Gemuk. Ya. Tahu sama tahu. Di segmen terakhir nanti ketemu lagi di Hot Room. Pak Menteri dong ngomong. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Pak Dhanil Simajuntak, jubirnya Prabowo. Kalau sampai pertemuan Prabowo dengan Mega berhasil baik, apakah itu akan berakibat Prabowo didukung oleh koalisi paling gemuk dalam sejarah politik Indonesia? Begini Bang Hotman, prinsip Pak Prabowo itu dalam politik saya sering ulangi ini. Saya menyebutnya sebagai politik akumulatif advantage. Jadi mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu beliau sebagai presiden. Mulai dari Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi. Nah hari ini kan yang masih ada bersama dengan kita itu adalah Ibu Megawati, Pak SBY, tentu nanti adalah Pak Jokowi. Oleh sebab itu Pak Prabowo ingin menghormati semua legasi yang sudah dimulai oleh para pemimpin bangsa ini. Bahkan beliau tidak ingin lagi mengulangi tradisi misalnya kita sering menyebutnya cancel culture. Jadi apa yang dilakukan oleh Bung Karno kemudian nanti dinegasikan oleh rejim berikutnya. Jadi Anda setuju bahwa memang ini menjadi koalisi tergemuk? Bukan masalah koalisi tergemuk tapi secara fakta, atau tidak. Benar nggak bahwa ya ini adalah implikasi dari sikap politik kolaboratif yang ingin dibangun Pak Prabowo. Karena tantangan beliau, tantangan kita semua ke depan itu agak berbeda dengan tantangan yang sebelumnya dihadapi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Terutama yang paling sering menjadi keprihatinan Pak Prabowo itu adalah kondisi geopolitik dan geostrategis. Nah oleh sebab itulah Pak Prabowo menginginkan ada keguyuban, ada kekompakan di dalam negeri supaya kemudian ketika kita menghadapi kondisi dinamika yang sangat dinamis
beberapa tahun ke depan itu kita siap. Jadi rumah tangga kita harus sudah beres dulu. Thank you, Pak Aryo. Ya. Kalau sampai Megawati dan Prabowo akhirnya mesra lah, masih ada nggak partai politik yang tidak mendukung Prabowo? Sudah semuanya? Ya kalau secara personal sebenarnya kemesraan atau kedekatan hubungan batin itu antara Bu Mega dan Pak Prabowo selama ini baik-baik saja. Secara partai sekarang ini masih ada nggak partai politik yang tidak mendukung Prabowo? Ya artinya begini, apapun itu ke kondisi hubungan personal antara tokoh-tokoh kita, negarawan-negarawan kita, itu harusnya tidak menghalangi pada saat seseorang mau menyampaikan kritik. Saya rasa demokrasi kaidahnya di situ. Dan sejauh ini yang saya lihat dari Bu Mega dan Pak Prabowo sama-sama menaruh rasa hormat, sehingga pada saat ada kritik yang kami sampaikan berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam pemerintahan yang akan dibentuk yang akan datang, itu adalah bentuk mekanisme kontrol yang kita lakukan, dan itu secara konstitusional diizinkan kok untuk memiliki posisi politik seperti itu. Artinya apapun itu nanti, pertemuan ini tidak hanya sebatas masalah kita dapat apa, dapat berapa, kursi berapa. Tapi mau kan? Bukan soal itu, enggak. Artinya enggak itu juga. Saya bilang di awal tadi, satu kita enggak minta, yang kedua kita juga enggak kegeeran. Bertemu itu satu hal yang, kenapa sih kita harus terlalu curiga dengan silaturahmi? Buat saya, pertemuan antar tokoh bangsa ini adalah sesuatu yang baik. Kita punya banyak soal yang kita harus sepakat bersama-sama. Tapi Anda memuji nggak ini klien saya Prabowo ini? Bisa disatukan semua, bisa. Nasdem sudah dekat, PKS sudah, ini PDIP yang paling besar bakal juga dirangkul. Hebat nggak Prabowo ini? Ya dalam konteks tertentu, kalau bicara tentang kritik, ya itu hebat kan jawab dulu, jalannya kritik di DPR tetap jalan. Ya hebat pasti hebat. Beliau terpilih, Pak Prabowo hebat. Iya cocok. Oke, Pak Henry. Ya, sekarang ini secara partai politik masih ada nggak partai politik yang tidak mendukung Prabowo atau sudah terlalu gemuk mendukung semua? Coba analisa dulu satu-satu. Ya, yang pertama ya, kalau menurut saya memang ada sebuah gejala di partai politik kita di saat ini, semuanya ingin dekat dengan kekuasaan. Bukankah sifat manusia begitu di negara manapun? Iya, tapi kan kalau di dalam partai politik harusnya dia bisa memilah antara posisi yang satu dengan yang lainnya. Jadi menurut kamu Ibu Mega mau dekat dengan kekuasaan? Oh, sebentar kan satu-satu. Jadi yang pertama, semua partai politik ingin dekat dengan kekuasaan. Kalau kemudian pertemuan Prabowo dan Megawati ini kita bahas, ini kan sebetulnya pertemuan yang sekedar simbol saja bahwa yes, we are in the same page untuk membangun negara ini. Kalau komunikasi sih saya yakin sudah terjadi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Karena tidak pernah terjadi konflik personal pun nggak pernah. Iya, cuma kan tidak dipertontonkan saja. Mau lewat teks WhatsApp atau apapun, saya yakin sudah terjadi komunikasi. Cuma kan kita butuh simbol nih. Apa simbol itu adalah simbol pertemuan. Yang membuat kita semua paham bahwa ini berada di dalam satu halaman yang sama, tapi apakah kemudian itu lantas diterjemahkan bahwa PDI dan Megawati setelah bertemu dengan Bu Mega pasti akan masuk ke dalam koalisi Pak Prabowo? Nah, ini yang menurut saya berbeda pembahasannya. Tapi kalau kemudian dibahas bahwa setelah pertemuan ini ada komunikasi yang baik antara pemenang Pileg dan pemenang Pilpres, itu bagus-bagus aja. Tapi Anda setuju nggak kehebatan Prabowo atau Jokowi ini? Semua partai yang saingannya dulu di Pilpres sudah hampir semua dirangkul. Setuju nggak? Pak Prabowo tuh hebat. Hebat. Dengan bantuan kekuasaan pun, kemudian dia mampu memanfaatkan kekuasaan itu untuk kemudian menyatukan semua. Bang, apakah ini hebat juga untuk rakyat Indonesia? Nah, ini yang penting. Ada ketakutan kan dari rakyat Indonesia kalau kemudian PDI Perjuangan juga masuk ke dalam koalisi Pak Prabowo, ini tidak ada check and balance. Ya, itu dia, oposisi hilang. Ya, sebetulnya check and balance itu kan fungsi DPR. Makanya tadi saya katakan, kalau DPR berani menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, dan Ketua Umum Parpol mendukung DPR yang menjalani fungsinya, seharusnya kalau ada masukan-masukan kritis dari anggota dewan, dia tidak kena punishment PAW. Tapi kan dia tidak kena punishment kekuasaan di tangan ketua partai, di tangan satu orang. Nah, itu dia, makanya saya rasa Pak Prabowo harus memberikan kebebasan kepada anggota DPR untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan menjamin
bahwa setiap anggota DPR yang menyampaikan masukan-masukan kritis kepada pemerintahan itu tidak ada kaitannya dengan setia atau tidak setianya ketua umum di parpol. Kepada Prabowo atau? Dari Prabowo kepada ketua umum parpol. Oke, itulah pesan dari Pak Henry saya kira. Immanuel gimana? Apa pesan Anda terakhir? Walaupun Anda sepertinya tidak mendukung, mengatakan tidak juga. Apa pesan Anda terakhir? Enggak, saya mengenai pertemuan ini. Saya bukan kapasitas tidak mendukung atau apa, tapi saya berharap pertemuan nanti itu bisa menghasilkan pertemuan yang berkualitas. Makanya pertanyaan saya, semoga pertemuan itu jujur. Tapi sekali lagi, ini memang pertemuan yang diharapkan oleh kita semua. Karena kita lihat Bu Mega dan Pak Prabowo ini kan sebetulnya adik kakak ya. Karena Pak Prabowo selalu menganggap Bu Mega ini kakaknya. Begitu juga Bu Mega ke Pak Prabowo. Gitu. Ya namanya adik kakak. Jadi Anda tetap mengharapkan semoga pertemuan ini berjalan baik dan segera terlaksana. Sangat. Karena biar gimana pun kita butuh pemimpin ke depan. Biar gimana pun kita butuh pemimpin yang didukung oleh semua kalangan. Iya dong. Apalagi PDIP yang partai terbesar. Partai ini partai paling berkualitas. PDIP partai yang berkualitas. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Ayo masyarakat Indonesia, kita mendoakan semoga pertemuan antara Prabowo dan Megawati berlangsung segera demi persatuan dan menuju Indonesia Emas 2045. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV yang hostnya adalah pengacara dari Prabowo 25 tahun. Metro TV